Nah, apa yang terjadi? Kenapa terjadinya ini kebencian dong sebenarnya, kebencian dong. Iya. Maka ada kebencian di sana. Apa yang terjadi seseorang bisa membenci perbedaan agama ini? Apa yang terjadi gitu? Ya karena dia tidak paham tentang agamanya sendiri. Itu kebodohan. Atau yang kedua, dia tahu bahwa agama mengatur kebebasan untuk kita beragama dan beribadah sesuai dengan keyakinan kita. Tapi nafsu itu membuat dia ngerasa, karena gue mayoritas di sini, lo harus ikut aturan main gue. Oke, lo gak apa-apa beragama beda dengan gue, tapi lo harus ikut aturan main agama gue. Berarti power play dong. Benar. Kekuatan. Benar. Kekuatan, entah relasi kuasa sebagai pemerintah atau aparat, atau relasi kuasa sebagai mayoritas, itu kan tumpang tindih Ya, akhirnya berarti kekuatan kan? Iya, kekuatan. Padahal agama mengajarkan tentang kelembutan. Iya. Karena itu agama dalam Al-Quran, Islam sering mengkritik yang banyak. Aktsarahum la yaqilun, aktsarahum la ya'lamun. Kebanyakan kalian itu gak menggunakan akalnya. Karena kenapa? Karena akalnya sudah tertutupi oleh ego bahwa gue mau ngomong apa aja, orang pasti nurut kok, karena gue mayoritas. Dan itu sebenarnya ilmu yang penting juga bagi kita, Om Ded. Kita kan juga dengan popularitas, mic ini kan jadi fitnah. Iya, iya. Om Ded mau ngomong apa aja, kayaknya orang iya-iya aja deh. Iya. Gua mau ngomong apa aja, kayaknya iya-iya aja deh. Tapi kita yang mengontrol diri kita. Artinya kekuatan ini sama seperti sesuatu yang kuat menindas yang lemah gitu kan? Iya. Atau suatu yang kuat bisa menyebarkan kebaikan gitu kan? Iya. Karena didengarkan orang, Iya. karena jadi contoh gitu Iya. kan intinya kan? Iya. Karena kalau soal beribadahnya, itu jelas kok tidak ada paksaan dalam agama. La ikraha fiddin. Setiap orang bebas menjalankan ibadahnya masing-masing. Bahkan dalam Al-Quran, Om Ded, dalam surat Hajj ayat ke-40 tuh, yang melindungi gereja, biara, dan tentunya masjid itu Tuhan. Iya. Tuhan yang kata Tuhan, kalau bukan karena aku yang melindungi dari keganasan masing-masing dari kalian, maka semua rumah ibadah itu hancur. Iya. Sehingga orang yang menjaga rumah ibadah umat beragama lain, berarti dia menjaga agamanya sebagai kepanjangan tangan Tuhan, sebagai seorang Muslim. Makanya kalau kita jaga gereja ketika Natal, itu sebenarnya kita bukan menjaga gereja, tapi menjalankan agama kita sekaligus melindungi agama kita dari oknum-oknum yang mau mencelakakan gereja orang lain atas nama agama. Karena yang jelek nanti agama kita. Oke, berarti rumah ibadah itu dijaga oleh Tuhan, dirusak oleh Pak RT kan? Enggak gitu konsepnya. Kan iya. Tadi bener dong. Tadi kan enggak, ini ibadahnya, kan, aktivitas ibadahnya. Aktivitas ibadah. Okay. Bahkan ya Om Ded, dalam kondisi kekerasan saja, rumah ibadah, aktivitas ibadah, dan umat yang sedang beribadah bersama tokoh agamanya, itu harus dilindungi. Wajib dilindungi. Dalam kondisi perang. Oh iya, betul. Maka jangan sampai justru dalam kondisi damai terjadi kita melakukan tindakan kekerasan terhadap orang yang sedang beribadah, rumah ibadah, umat beribadah, dan tokoh yang sedang memimpin ibadah. Oke, tapi kan artinya kata-katanya sebenar dong, Bib, bahwa login tidak berhasil, tutup saja gitu kan? Gue sepakat sih. Jangan langsung. Maksudnya ini tuh saya sepakat. Ini pancingan. Gagal iya. Gue mengakui gagal. Tapi karena gagal justru kita harus lanjutkan dengan perbaikan di sana sini. Iya. Kenapa gue bilang gagal, Om Den? Karena gini. Orang selalu nanya, kenapa sih ngomongin toleransi mulu? Padahal gak ada bom. Padahal gak ada orang yang disakiti atas nama agama. Padahal gak ada gereja ditutup, misalnya. Ya karena gue pertama preventif. Emang lu mau bereaksi? Nunggu bom dulu. Enggak, gitu. lu beraksi, bukan bereaksi, nunggu bom dulu. Iya. Kemudian yang kedua, gue selalu bilang gini Om Ded. 200 juta lebih orang toleran, itu bisa kalah dengan 1 orang intoleran. Oh iya, tinggal bawa bom 1 meledak aja udah selesai. Kelar. Dan kita bahkan nggak tahu yang ngebom itu agamanya apa. Iya. Bisa cuman buat ngadu domba doang. Iya. Dan citra Islam yang sudah dijaga oleh 200 juta orang yang toleran ini bisa kalah karena 1 aktivitas. Artinya Habib mengatakan bahwa toleransi ini harus terus diomongin terus. Terus digaungkan dengan berbagai berarti sudut pandang bisa dan cara. Tiap hari dong ya, maksudnya tanpa. Tidak dong.
Tidak. Saya, Kalau tiap hari kayaknya juga agak ngos-ngosan sayanya ya, sudah pasti. Apalagi kawan saya yang satu itu. Oh iya, itu kan sudah ngos-ngosan, pasti. nggak ngapa-ngapain ngos-ngosan. Ngos-ngosan, Iya, nggak masuk ngapa-ngapain. angin gitu kan. Tapi paling tidak, maksud gue gini Om Ded. Paling tidak, semua orang punya kesadaran itu dan punya tanggung jawab untuk menjaga itu sesuai dengan karakter kemampuannya masing-masing. Misalnya yang komedian ya dengan komedinya, yang podcast dengan podcastnya, yang musik dengan musiknya, yang film dengan filmnya. Jadi justru ini harus makin digaungkan agar menjadi kesadaran. Terbukti kan, orang nggak tahu loh bahwa doa rosario itu emang di rumah. Yeah. Berarti kan edukasi tentang agama lain itu penting. Bukan karena kita mau memeluk agama itu, tapi agar kita tahu sehingga karena paham kita nggak salah paham. Karena salah paham itu kan pintu masuk bagi intoleransi tadi kan. Iya betul. Dan kan sayang kalau lu sebenarnya orangnya toleran, tapi lu menjadi salah hanya karena salah paham lantaran lu bodoh. Sebenarnya nih orangnya toleran aja, tapi karena diprovokasi dan dia nyangka, oh iya ya, seharusnya lu di gereja, doanya bukan di sini. Akhirnya dia melakukan tindakan yang salah, padahal dia merasa benar. Ini sama kayak tetangganya pulang cewek, kalau pulang malam, ibu-ibu di samping bilang, itu pasti belajar. Iya. Gitu kan? Iya, karena bener, gitu kan? Dia nggak tahu tuh kalau tanpa dia mau tahu, dia ternyata suster di UGD. Di UGD. Bisa begitu kan? Iya. Atau pekerjaan sekarang misalnya kerja di close the door. Kan Anda kalau login sampai malam tuh syutingnya. Iya kan? Iya benar. Atau dia karena justru mau ngambil lemburan untuk membiayai ibunya yang sedang sakit. Nah, tapi kita langsung suzon, wah itu pasti nggak benar. Iya, karena kan kebodohan. Karena itu kan gue selalu bilang, bokap gue itu nyekolahin semua anak-anaknya filsafat S1 biar gak ada anaknya yang bodoh. Karena orang bodoh pasti ngerepotin orang lain. Dan mencelakakan dirinya. Sudah pasti itu. Yes. Udah pasti. Iya benar.